Halo semuanya, keluarga besar Tunas Gloria. Ini adalah tayangan podcast kami yang kedua. Setelah dari kemarin mungkin kalian atau bapak mama atau anak-anak semua sudah menonton video promo kami di YouTube channel kami, yaitu di Tunas Gloria Media, dan hari ini adalah episode yang pertama. Nah, sebelum itu saya juga minta maaf ya, Mister Ever minta maaf untuk lebih enaknya lagi membuka masker supaya bisa lebih leluasa untuk ngomong. Baru Mister Evan mau memperkenalkan narasumbernya. Oke, nah kalau kayak gini kan tambah ganteng. Oke, halo Bapak Mama dan anak-anak semua yang di rumah. Hari ini Mister Ever tidak sendiri. Wait, Mister Ever tidak sendiri. Ada seorang yang luar biasa yang bersama-sama dengan Mister Ever di sini, yaitu siapa? Mister Ever juga tidak mau kasih tahu namanya. Nanti baru yang beliau akan memperkenalkan namanya. Silakan. Boleh buka masker? Oh ya boleh. Kalau tidak keberatan. Oke. Ya. Baik, shalom semua Bapak Mama, anak-anak yang sedang menyaksikan di mana saja berada. Saya Jimmy Mumu dan sangat senang bisa bersama-sama saat ini dalam podcast Pojok Tunas Tunas Gloria Gloria. untuk kita bisa ngobrol-ngobrol pada sore hari ini, dan tentunya biar kita juga dapat eh, info-info, mungkin wawasan-wawasan menyangkut Tunas Gloria yang saat ini anak-anak kita ada di dalamnya. Iya. Nah, eh minta maaf ya kalau ketong setiap hari panggilnya bukan Pak atau bukan Mister. Ya, untuk kedekatannya tidak panggil seperti itu, tapi kalau di sekolah kita panggilnya beda. Ya, itu di sekolah, tapi kalau di kebiasaan sehari-hari panggilnya yaitu Kak. Kenapa harus panggilnya Kak? Nah, Oh ya, memang itu berawal sih di jemaat yang kita ingin supaya antara pemimpin dengan jemaat itu tidak ada gap ya. oh Pada ya. waktu mereka mungkin panggil Om atau panggil Pak ya, atau mungkin ada bahasa Belandanya Brur atau Brur. Ses, Oh, terdengarnya kayak gitu, formal sekali, ya. sehingga seperti ada jarak lah antara saya mungkin dengan baik dia orang tua, bapak mama maupun anak-anak. Tapi sejak kita memulai memang kita sudah membiasakan untuk memanggil Kak gitu. Oh ya. Jadi panggilan Kak itu ya artinya kita brother Lebih and sister, lebih gitu. dekat. Lebih dekat. Nah, Jadi, masih bakal keluarga. iya, brother and sisternya kita keluarga gitu kan. Masuk keluarga. Karena kan sebagai keluarga Allah kita itu kan semua kakak beradik sebenarnya. Betul. Ya kan? Kan kita tuh dari satu nenek satu bayi kan. Iya, betul. Setuju. Bayi Adam dan bayi dan nenek Hawa. Oke. Oke. Nah, di sini kita sudah punya podcast yang namanya Pojok Tunas Gloria. Nah, pojok ini sendiri mungkin Kak Jim harus tahu dulu, pojok ini adalah sama arti dengan sudut. Yaitu kalau sudut punya 360 derajat, dari titik itu dia bisa melihat banyak hal, ya. Nah, datang lagi di sini, eh, awal mula dari terbentuknya podcast ini, kita mau kasih tahu kepada para keluarga Tunas Gloria yang di rumah kalau kita mau memperkenalkan ini Tunas Gloria ini seperti apa. Mungkin banyak yang belum kenal. Mungkin Kak Jim cerita sedikit dulu apa sih itu Tunas Gloria. Iya, jadi memang ini awal kita memulai ini ya dinamakan Tunas Gloria. Sebenarnya Tunas Gloria itu Gloria. diadopsi dari nama jemaat lokal kita, Ya. jemaat Gloria. Awalnya jemaat Gloria, tapi berjalan 2 atau 3 tahun karena kita lihat bahwa pelayanan juga tidak hanya menyangkut jemaat lokal, jadi kita tambahkan jemaat Gloria Ministry di pelayanan jemaat Gloria. Gloria. Dan sesudah 2 tahun kita memulai jemaat ini tahun 98, dan masuk tahun 2000 baru kita tercetus untuk kita memulai sekolah yang dimulai dengan taman kanak-kanak. Dan waktu itu kita mau cari nama ya kita adopsi aja Tunas. Glorianya, baru tambahkan Tunas di Tunas. depannya ya, Tunas Gloria. Kenapa harus pilih tunas? Kenapa tidak pilih batang atau buah atau akar? Ya, kebanyakan kalau kita lihat kan nama-nama lembaga pendidikan itu kebanyakan dipakai Tunas, Iya. kan Bertumbuh. ada satu Iya, potensi yang Iya. mulai
bertumbuh, dan Ya. pada waktu dia bertumbuh ada tunas, dan dari tunas itu tentunya akan menghasilkan sesuatu yang besar. Wow. Itu filosofinya seperti itu. Sedangkan gloria ini kan kita tahu diterjemahkan adalah kemuliaan. Kemuliaan. Dalam pengertian bahwa setiap ciptaan itu memang Tuhan sudah jadikan dia waktu dia dilahirkan itu, maka dia seperti benih yang nanti ditanam di tanah. Dalam konteks manusia ini benih yang ditanam di komunitas, ya, dia lahir dari keluarga, Ya. dia di lingkungannya mungkin di lingkungan gereja, dan kalau sudah usia sekolah di lingkungan sekolah, Ya. maka dia harus bertumbuh bagaikan tunas itu, dan dia harus menyatakan kemuliaannya. Oke. Karena setiap kita itu pasti punya kemuliaan seperti Tuhan kita yang menciptakan kita segambar dan serupa dengan dia juga memiliki kemuliaan. Oke. Nah, mungkin ini agak terlalu meluas. Saya mau tanya dulu. Kak Jim, beta mau tanya. Ini pasti ada satu titik di mana Kak Jim berpikir bahwa kayaknya ketong harus buat sekolah. Nah, Ya, sebenarnya gitu. itu diawali dengan beban generasi lah. Beban generasi, maksudnya seorang pemimpin itu dia harus berpikir secara generasional. Iya. Dia harus memikirkan generasi gitu. Iya. Dan bagi kita bahwa pada waktu kita menangkap ini bahwa kita harus memulaikan pendidikan ini di anak yang di usia sekolah, maka kita mau lakukan untuk dapat memperlengkapi dia, sebagai benih-benih ilahi yang Tuhan percayakan kepada orang tua yang ya seperti yang ditulis dalam kitab Mazmur bahwa kejadianku dahsyat dan ajaib pada waktu dalam kandungan. Betul. Dan pada waktu dilahirkan itu tetap dahsyat dan ajaib. Yang kalau kita simpulkan dahsyat dan ajaib itu luar biasa. Jadi sejak dilahirkan itu udah luar biasa. Sekarang luar biasa itu harus diekspos lewat kita bentuk generasi di lembaga pendidikan. Oke. Mantap. Jadi dengan pikiran itu akhirnya punya timbul visi, misi, dan akhirnya jadilah Tunas Gloria. Mungkin awal mula dengan TK ya? Diawali dengan TK, waktu itu ada 16 anak. 16 anak. Kira-kira tahun berapa itu Kak Jim? Tahun 2000. 2001. Ya. Berarti kalau tidak salah sudah berapa kameramen? 20 tahun. Ya, 20 tahun. Kurang lebih 20 tahun. Ya. Jalan 21 ya? 20 tahun. 20 tahun. Dan ini sebenarnya sudah sangat kalau manusia sudah ada di tahap yang matang juga ya Kak? Iya. Proses dewasa dari bertahap. TK dan puji Tuhan sampai sekarang sudah ada SMA. Ya. Sudah ada SMA. Kira-kira siapa kepala sekolahnya? Itu kayaknya saya tidak bisa jawab. Oh iya. Nah, yang pasti bahwa membuat lembaga pendidikan itu Kakak tidak semudah membalik telapak kaki. Oh salah ya, tidak semudah membalik telapak tangan. Nah jadi pasti tidak langsung bim salabim Tunas Gloria dibangun dalam semalam. Tidak mungkin seperti itu kan. Mungkin rapat atau mungkin Kak berpikir ini dananya dari mana, saya harus bangun gedung, saya harus begini, pengajarnya dari mana, kurikulumnya seperti apa. Oke. Sekarang kebetulan kita pakai ini ruangan ini, pojok Tunas Gloria. Sebenarnya ini ruangan pertama lah. Mantap. Tepuk tangan semuanya, tepuk tangan. Pertama kita pakai itu dengan istri, juga di backup oleh orang tua mantu saya, dan juga didukung oleh jemaat lokal. Kita memulai itu untuk TK waktu itu. Salah ada 16 anak. 16 anak. Ya. 16 anak ini pernah ketemu tahun ini atau beberapa tahun terakhir? Oh iya. 1-2 lah. Dan yang pasti dibentuk pada kerja. Mungkin ada yang tentara, polisi. Oke. Nah, seperti tadi membangun lembaga pendidikan yaitu Tunas Gloria, Sekolah Komunitas Kristen Tunas Gloria itu tidak gampang. Yang pasti uang dari saku pribadi pun akan keluar. Betul kan? Terus tenaga, terus pikiran. Ini bagaimana cara saya bangun sekolah. Nah,
sekarang beta mau tanya Kak Jim. Ini apa namanya? Pasti membuat sesuatu ada tantangannya. Ya. Ya, membuat sesuatu ada tantangannya. Ketong mau makan kelapa muda otomatis ketong harus naik pohon kelapa. Ya. Nah, pasti ada kenapa ada gereja, kenapa harus bangun sekolah? Nah, mungkin ada kata-kata seperti itu yang menjadi tantangan atau mungkin ada pendapat orang lain lagi tentang itu. Terus kenapa Kak Jim sekolah Alkitab terus kenapa sonde bina jemaat saja tapi kenapa harus lari ke pendidikan? Nah, mungkin seperti itu. Iya, karena ya itu salah satu bagian pelayanan. Oh iya, betul. Pelayanan untuk pendidikan. Karena buat saya sih kalau jemaat lokal yang sudah cukup mumpuni, idealnya memang ada baiknya dia sudah memiliki lembaga pendidikan. Tapi tidak salah waktu itu bilang jadikan semua bangsa itu murid. Betul. Artinya memulihkan mereka itu tidak harus mereka jemaat di satu gereja lokal, tapi lewat lembaga pendidikan Iya. itu kita muridkan mereka karena mereka kan terikat dengan aturan apa semua jam sekian pulang jam sekian seperti itu. Makanya kan masuk divisi kita yaitu adalah untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang handal yang memiliki karakter Kristus. Karakter Kristus. Dan mereka bisa berdampak di dunia mereka nanti, di domain mereka masing-masing. Iya. Dan mungkin Kak Jim ingat atau lupa, saya pernah cerita dengan Kak Jim tentang sesuatu bahwa pelayanan itu adalah bukan dia ada di mimbar. Bukan cuman maksudnya. Bukan cuman ada di mimbar, tapi ketika dia ada seorang penjual ikan di pasar itu pelayanan juga. Apalagi kalau dia juga ada di bidang pendidikan itu pelayanan juga. Betul? Atau bagaimana? Ya, memang kalau kita punya konsep-konsep agama, maka kita akan melihat pelayanan hanya di dalam gereja. Betul. Tapi kalau kita konsep kerajaan, maka pelayanan itu di semua lini kehidupan sebenarnya. Raja Daud kan bukan pendeta. Ya. Raja Daud kan bukan pendeta. Ya, dia justru notabene kan raja. Dia raja. Dia politisi. Iya, politisi. Dan dia politisi juga. Yusuf ya seperti itu. Iya. Jadi kita mungkin sudah dipersempit bahwa pelayanan itu hanya di dalam gereja lokal, melayani jemaat, melayani firman, melayani mereka untuk mungkin baptisan, penyerahan anak mungkin, ataupun pelayanan sakramen. Bagi saya gereja itu sudah jadi tempat pelatihan sebenarnya untuk jemaat, mereka diperlengkapi sehingga mereka bisa berdampak di dunia kerja mereka masing-masing. Makanya Kak Jim dan tim khususnya jemaat memperlengkapi generasi dengan membangun sekolah. Iya. Bisa juga seperti itu. Persiapkan Mantap. mereka masuk di dunia kerja mereka. Dunia kerja. Marketplace. Iya. Dan untuk Bapak Ibu yang di rumah, semua penonton yang ada di rumah, sekolah kita juga ini bukan hanya memanggil atau menerima guru yang cuman denominasi kita kan, ya, tapi kita terbuka untuk umum. Dengan seperti itu kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, lanjut lagi, Kak Jim, kita kan sudah punya yang namanya TK, SD, SMP, dan SMA. Pasti Kak Jim punya satu rencana ke depan yang sangat besar, yang mungkin saat ini belum tercapai. Mungkin masih ada atau oke, saya cuma sampai di tahap SMA. Memang ada mentor rohani kami yang di Darwin itu, Pastor Bob. Di Darwin, wow. Dia bilang, wah kamu jangan sampai cuma di level SMA, harus sampai ke university begitu. Tapi ya kita berjalan sesuai dengan kapasitas saya, kepercayaan yang Tuhan berikan semampu kita, dan untuk saat ini ya sampai level menengah atas lah untuk kita ini. Kalau untuk selanjutnya ya tinggal mungkin Membuka kampus, mungkin nanti akan buat nanti di bawah. Oke. Jadi ya betul, kita harus terus bermimpi. Manusia itu harus ada satu pernyataan nih Kak Jim. Kita harus tantang terus, kita punya batasan. Jangan batasi kita punya tantangan. Itu saya dapat di koran. Oh, di koran. Di buku. Nah, tadi seperti yang tadi sudah ditanyakan bahwa pasti punya tantangan tersendiri. Otomatis saya mau tahu dulu, tantangan di tahun pertama dan tahun sekarang itu pasti beda. Ya toh? Tantangan tahun yang awal-awal dan yang sekarang ini pasti beda. Mungkin bisa cerita. Ya, tantangan kita mungkin dia punya ruangan ya. Makanya kita kan waktu itu kita tidak langsung buka SD.
Sorry, SD kita langsung buka, tapi dari SD ke SMP kita masih pending setahun. Oh iya, pelan-pelan. Pending setahun baru kita ini juga dengan SMA. Gitu, kita masih pending. Itu untuk sekarang ini. Nah, ya, tantangan yang itu ya mungkin tenaga-tenaga yang artinya apa adanya gitu loh. Oh, awal. Iya, karena saya ingat ada Ibu Lin, Ibu Sondang, ya. Sekarang mereka di mana? Kalau Ibu Sondang sudah ini kan Iya, sudah pensiun. Istirahat. Ibu Lin dia sudah menangani sekolah yang ada di masa depan cerah. Oh ya, IPB, mantap. kan. Dan yang Berarti, sorry saya potong, berarti itu para kalau mau dibilang pendiri-pendiri juga ya? pioner-pioner kita memulai waktu itu. Iya, Di tahun-tahun itu. tahun-tahun itu. Anak-anak muda kita yang mereka punya beban lah untuk generasi. Iya. Waktu itu mereka ada juga yang masih SMA dan waktu mereka gabung dengan kita ya hanya sambil mereka ambil kuliah gitu, yang kuliah sore gitu. Apa istilahnya extension atau apa itu? Extension. Yang ambil sore. Dan Kak, ini ada satu pertanyaan begini Kak. Awal mula kan ada 16 guru, ya kan? 16 anak. 16 iya, 16 guru, 16 anak. Ya. Berapa guru? Waktu itu 2. Kurang lebih 2 ya. Iya. Ibu siapa ini? Ibu tadi Ibu Sondang, Iya sama Ibu Lin. Ibu Lin. Jadi cuman dengan sederhananya sekarang guru-guru. Ya, kita juga waktu itu turun. Iya. Jadi waktu itu saya juga pernah jadi kepala sekolah. TK, iya. Oh ya. Jadi kepala sekolah TK. Jadi rangkap pendeta, rangkap jadi kepala sekolah. Hanya berjalannya waktu baru ditangani oleh Ibu Lin. Oke. Lomi. Rajani Lomi. Ya, suaminya juga Pak Stef waktu itu yang almarhum juga mendukung. Jadi Mendukung. cukup mendukung kami untuk ini. Makanya istrinya juga dia ini kan untuk bisa sama-sama kita memulai. Oke. Nah, jadi karena tadi Kak Jim sudah cerita bahwa perjalanan Tunas Gloria ini sudah sangat lama, sudah sekitar 20 tahun. Dari situ apa yang membuat Kak Jim bertahan? Yang membuat bertahan karena ini Karena pasti tantangannya yang dikasih sangat sadis. yang membuat bertahan ya ini karena memang proyeknya Tuhan. Maksudnya Tuhan kan dia sangat memperhatikan generasi ya. Jadi Iya. ya karena kita punya hati generasi maka ya apapun tantangannya itu kita harus lewati dan ya bisa bertahan lah dengan kondisi-kondisi yang ada waktu itu. Jadi ya Pernah mau putus asa? Aduh nih saya sudah mentok nih. Aduh. Kayaknya angkat tangan. tidak sampai ini juga sih, cuman apa ya dengan keterbatasan itu yang berusaha kita untuk atasi apa semua. Ya makanya saya termasuk juga harus turun langsung ngajar juga di Betul. di SD waktu itu. Ngajar di SD waktu itu saya ini kalau nggak salah. Oh iya. Kelas 1 aja sih. Oh iya. Nah, sekarang saya turun juga di SMA. Mantap. Bisa ngajar di pendidikan agama dan budi pekerti. Iya. Selama 20 tahun ini apa yang paling berkesan? Pengalaman apa yang langsung kena di hati? Pengalaman paling berkesan itu pada waktu kita lihat anak-anak mereka ngalamin perubahan. Anak-anak waktu itu ya jadi polisi di rumah mereka. Jadi polisi. Ya, Oh iya. kalau ada orang tua bapak mungkin kalau dulu biasa angkat kaki di meja, anaknya tegur bapak, nah sopan seperti itu, bla bla seperti itu. Sehingga orang tua itu waktu ketemu saya bilang, weh pak, ini saya anak sudah jadi polisi di rumah ini, atau sudah bisa apa-apa nih sekarang ini karena seperti itu. Dan yang mereka yang sudah lulus apa semua, yang jadi berkesan mereka tetap ketemu kita itu mereka tetap ini maksudnya sangat ada chemistry gitu loh. Iya, karakter kan sudah Ini, dibentuk. Pak ini gini, wah kita senang aja, kita dorong aja mereka untuk mereka bisa lebih efektif, maksimal di dunia mereka saat ini. Menjadi kebanggaan juga ya Kak ya. Iya, karena artinya kan kita ada investasi di mereka. Betul, investasi jangka panjang. Iya, karena Betul. pendidikan itu kan investasi jangka panjang. Mantap, mantap. Nah, jadi kita sudah punya sekolah Tunas Gloria, berjalannya berapa? 20 tahun. Dari awalnya 2 guru dan akhirnya sampai sekarang kita berapa guru? Hampir 60 ya. Hampir 60 ya? Kita 60-an. Kita 60-an guru dan itu luar biasa.
Nah, mungkin Kak punya sebuah pernyataan juga yang bisa memberkati banyak orang di luar sana sebagai closing statement buat Ya, tentunya semuanya. pertama saya mesti berterima kasih lah untuk para guru mereka Iya, mereka dari awal, walaupun mereka mungkin sudah tidak sama-sama sudah kiprah di tempat yang lain, dan yang saat ini ada bergabung sama-sama seperti tadi kan disampaikan ini dari berbagai denominasi betul. gereja, karena memang kita melihat itu bahwa semua itu punya potensi. Waktu mereka gabung tentunya mereka harus tetap dengan nilai-nilai kita yang kita jalankan di sini, Iya, sehingga selama kita satu nilai ya ini kita bisa jalan sama-sama. Dan ini kita mau menyatakan bahwa siapapun dia itu Tuhan bisa pakai kan ya, dan kita sangat bangga dengan guru-guru yang ada, bahwa mereka juga mau beri diri untuk anak-anak mereka dengan segala keterbatasan yang ada, mereka mau berikan yang terbaik buat anak-anak mereka. Jadi ya saya pun harus angkat topi lah untuk para guru staff yang ada, yang makanya termasuk ini podcast ini juga adalah inisiatif dari inovasi teman-teman, baru. inovasi Iya. teman-teman yang untuk bisa juga dapat menambah nilai tambah lah untuk mungkin para orang tua, atau mungkin lewat obrolan-obrolan yang nanti akan Membangun. ke depan seperti itu, Betul. dengan topik-topik yang sudah disiapkan. Sebenarnya di tengah kesempitan, di tengah kesulitan maka muncul inovasi. Seperti pembelajaran online, makanya jadi timbul, aduh kita harus buat apa. Nah, salah satunya timbul kita mau buat podcast seperti ini. Oke, ya para keluarga semuanya, keluarga Tunas Gloria eh, dari Amarasi sampai TTS, dari Flores sampai Rote dan dari semuanya, ya dari Sabang sampai Merauke, dari mana saja. Terima kasih banyak, hari ini kita sudah berbicara tentang Tunas Gloria itu seperti apa dan asal usul Tunas Gloria, kiranya bisa menambah pengetahuan, memperkaya pengetahuannya bapak mama, anak-anak semua, khususnya anak-anak sekolah Tunas Gloria, sehingga kalian juga bisa tahu nih sejarah Tunas Gloria itu seperti apa. Betul kan? Ya. Oke, terima kasih buat Kak Jim, Ya, dan sama-sama. kita akan sampai ketemu di episode mendatang. Sampai jumpa.